Yang biadabnya lagi, dalam keadaan kacau seperti itu, masih saja sempat-sempatnya Junko ini kosannya lagi. Emang bener-bener dajal ini orang. Bisa setega itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, balik lagi dengan channel saya Lut Harel. Oke, untuk cerita kriminal kali ini adalah tentang seorang gadis remaja Jepang bernama Junko Furuta yang diculik, disiksa, dilecehkan, lalu dibunuh oleh sekelompok remaja yang memiliki koneksi dengan Yakuza atau sebuah gangster asal Jepang yang biasanya tubuhnya itu identik dengan penuh tato. Kasus ini sungguh sangat memilukan, sehingga membuat geger Jepang pada akhir tahun 1980-an. Gimana gak memilukan, setelah 44 hari, Junko menjadi bahan kejahatan bejat para remaja-remaja berandal ini. Hingga akhirnya dia pun ditemukan dalam sebuah drum berisi ratusan liter semen yang sudah menjadi beton atau dicor. Sungguh sadis mereka ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Junko Furuta lahir pada 18 Januari 1971 di Misato, Saitama, Jepang. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Pada saat dibunuh, dia adalah seorang gadis remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA, yaitu di SMK Yashio Minami. Selain itu, Junko juga bekerja paruh waktu di sebuah pabrik cetak plastik untuk menabung uang guna keperluan kelulusannya. Jadi, dia itu sekolah sambil bekerja juga lor. Dia itu merupakan tipe-tipe anak yang lugu, polos, baik, yang prihatin dengan keadaan. Junko ini sangat disukai oleh teman-teman dan gurunya. Nilai akademiknya juga bagus, serta jarang absen. Menurut teman-temannya, dia bercita-cita menjadi seorang penyanyi, karena nyanyi adalah hobinya. Dan secara fisik juga paras Junko memang cukup cantik. Nah, pelaku utama dari kejahatan tersebut, atau bisa dibilang otak dari kejahatan ini, adalah mantan teman sekelasnya sendiri yang bernama Hiroshi Miyano, 18 tahun. Selain itu ada Jo Ugura, 17 tahun, Shinji Minato, 16 tahun, dan Yasushi Watanabe, 17 tahun. Keempat anak ini putus sekolah pada musim panas tahun 1989, lalu terlibat dengan kejahatan terorganisir sebagai Jinbira atau Yakuza tingkat rendahan. Kegiatan sehari-hari 4 berandalan ini pun akrab dengan tindak kejahatan, dari mulai pencurian, pembegalan, serta pemerkosaan. Mereka berempat membuat basecamp tongkrongan di rumah salah satu dari mereka, yaitu rumah Shinji Minato yang ada di Adachi, Tokyo. Nah, bagaimana kronologi sampai mereka menculik, menyiksa, memperkosa, dan membunuh Junko ini? Yuk, sekarang kita masuk ke kronologinya. Pada awalnya, salah satu pelaku, yaitu si Miyano, naksir dengan kecantikan Junko. Dia pun pernah menyatakan cintanya, tapi karena Junko ini tahu kelakuan si Miyano, yang merupakan anak urakan, dia pun menolak cinta Miyano ini. Walaupun sakit hati, tapi si Miyano ini gak nyerah gitu aja lur. Hingga suatu malam, pada 20 November 1988, Miyano yang sedang berkeliling dengan Minato menggunakan sepeda motor untuk mencari mangsa tindak kejahatannya, melihat Junko menggunakan sepeda pulang dari tempat kerja paruh waktunya. Melihat si Junko ini sedang sendirian, Miyano yang memang naksir dengan Junko berusaha untuk berpura-pura menjadi penolong Junko dengan cara menyuruh si Minato untuk menendang sepeda Junko, sedangkan dia bersembunyi dan akan muncul di momen yang tepat. Jadi si Miyano ini seolah-olah membuat skenario. Kan Minato pun menurutinya dan segera memepet sepeda Junko lalu menendangnya hingga Junko pun akhirnya terjatuh. Dan disitulah Miyano keluar untuk menolong Junko, dan mulailah skenario Miyano pun dimulai. Si Miyano ini pun berpura-pura untuk menolong Junko, lalu menawarkan untuk mengantarkannya pulang. Awalnya si Junko ini gak mau lur, tapi karena Miyano ini memaksa, lalu mengatakan, nanti barangkali ada orang jahat lagi, mending kamu diantar pulang aku, jadi ada yang bisa melindungi kamu. Junko yang sebenarnya ragu pun akhirnya gak punya pilihan, hingga dia pun menuruti Miyano, dan Junko pun akhirnya menuruti untuk masuk ke mobil Miyano. Mereka pun akhirnya jalan pulang. Nah, di tengah perjalanan, Miyano ini lagi-lagi menyatakan cinta kepada Junko lur, tapi Junko pun lagi-lagi menolaknya. Hingga akhirnya Miyano pun merasa marah sekaligus malu. Berani-beraninya ya kamu nolak cinta aku. Emang kamu siapa? Sok cantik. Aku ini Yakuza loh. Hati-hati, kamu bisa aku bunuh. Diancamlah Junko di situ. Lalu arah mobil pun berubah ke arah yang berbeda dengan arah rumah Junko, dan ternyata menuju ke sebuah gedung kosong. Dan disitulah dengan bejat Miyano ini memperkosa Junko untuk pertama kalinya. Dan Junko pun saat itu nggak bisa berbuat apa-apa karena memang kondisi gedung pun yang kosong dan jauh dari keramaian.
Bahkan setelah diperkosanya yang pertama ini, Miyano ini pun mengajak Junko untuk ikut dengannya dengan nada yang mengancam. "Kau harus ikut aku. Awas, kalau kau macam-macam, ku bunuh kamu," kata si Miyano kan. Junko pun hanya bisa menurutinya. Dan ternyata Junko ini dibawa ke sebuah hotel. Setelah sampai hotel, di hotel ini Miyano memanggil teman-temannya, yaitu Jooguro, Minato, dan juga Watanabe. Mereka pun berlima masuk ke dalam satu kamar hotel, dan ya udah, setelah itu ya diperkosalah Junko ini secara bergilir. Emang berandal-berandal bejat ini ya. Setelah itu jam 3 pagi 26 November 1988 dibawalah si Junko ini ke sebuah taman dekat hotel. Dan disitulah Junko ini kembali diancam. Mereka berempat bilang kalau mereka tahu alamat rumah Junko, dimana dia tahu dari surat alamat di tas kerja Junko yang menunjukkan alamat rumahnya. "Kamu itu harus nurut sama kita berempat. Kalau kau macam-macam, aku tahu alamat rumah kamu. Kita ini Yakuza loh, bisa aja kita menyuruh teman-teman kita untuk membunuh semua keluargamu." Junko diancam seperti itu lur. Mendengar ancaman itu, yang mana Junko ini bocah yang polos, dia pun hanya pasrah dan bisa menuruti keinginan mereka berempat. Nah, dari sinilah Junko pun sepenuhnya dalam penguasaan mereka. Setelah itu Junko ini dibawa ke basecamp tongkrongan mereka, yaitu di rumahnya Minato yang ada di Adachi, Tokyo. Bahkan karena sudah seharian Junko ini belum pulang, orang tuanya pun otomatis panik lalu melaporkan hilangnya Junko ini ke polisi. Untuk mencegah perburuan polisi, keempat anak ini menyuruh Junko untuk menelpon orang tuanya agar bilang kalau dia baik-baik saja dan sedang nginep di rumah temannya, sambil menyuruhnya untuk mencabut laporannya di kantor polisi karena dia baik-baik saja. Dan akhirnya orang tua Junko ini pun ya nurutinya saja. Nah, di rumahnya Minato itu kan ada orang tuanya si Minato kan. Supaya orang tuanya Minato ini tidak curiga, mereka bilang kalau Junko ini adalah pacar salah satu dari mereka. Ya, walaupun sebenarnya orang tuanya Minato ini curiga kalau jangan-jangan gadis itu adalah korban kejahatan para anak berandalan ini, tapi saat itu mereka hanya diam saja karena takut dengan temannya anaknya itu, yaitu si Miyano yang memang seorang Yakuza. Jadi daripada mereka kenapa-napa, akhirnya mereka pun pura-pura tidak tahu. Dan disitulah permulanya penyiksaan-penyiksaan terjadi. Junko disekap di kamar Minato selama 44 hari, dimana hari-harinya penuh dengan penderitaan. Pokoknya kasihan banget ini si Junko. Sejak saat itu, setiap hari Junko tidak pernah lepas dari pukulan, tendangan, serta pemerkosaan. Dan kelewatannya lagi, teman-temannya yang lainnya pun diajak untuk menyiksa dan memperkosa Junko juga. Dan asal kalian tahu ya, untuk 4 orang ini saja, Junko ini sudah diperkosa sebanyak 400 kali. Memang bajingan mereka ini. Dan penyiksaannya pun bermacam-macam. Pernah nih ya, Junko ini digantung dengan kaki terbalik, di mana kepalanya di bawah, terus dipukulin seperti dijadikan samsak tinju. Ya Allah. Pernah juga perutnya Junko ini dihantam dengan menggunakan barbel angkat berat. Junko juga dibiarkan kelaparan dan kehausan. Giliran dikasih makan, dia dikasih makan dengan kecoa hidup. Dan minumannya dengan air kencingnya sendiri. Gak bisa bayangin biadabnya mereka berempat ini. Dan siksaannya pun gak cuma dipukul-pukulin aja lur, tapi semakin brutal penyiksaan yang mereka lakukan. Pernah nih ya, suatu saat mata Junko dikasih lelehan lilin yang masih panas. Dan kalian tahu, organ intim Junko juga sampai dipukulin dan punten dimasukin benda-benda asing yang tidak pantas. Seperti kembang api, bola lampu, pernah juga disundut rokok dan dibakar pakai korek api. Aduh, ya ngeri banget nih pokoknya. Dan edannya lagi, pernah juga sampai dijepit menggunakan tang, lalu ditarik dengan brutal sampai robek. Kemudian ditusuk-tusukin pakai jarum jahit. Astagfirullahaladzim, benar-benar gila ini orang. Dan makhluk-makhluk bejat ini kan gak cuma berempat menyiksa Junko kan, ada 2 temannya lagi yang ikut memperkosa dan menyiksa Junko juga. Dia adalah Tetsuya Nakamura dan Koichi Ihara. Nah, salah satu dari mereka, yaitu si Koichi Ihara ini, sempat ngasih tahu ke adeknya, dan adiknya ini ngadu ke orang tuanya, lalu orang tuanya pun mengadukan ke polisi. Dan akhirnya 2 petugas kepolisian pun datang ke rumah Minato untuk memastikan kebenarannya. Tapi yang lucunya, 2 polisi ini melaporkan kalau tidak ada perempuan yang bernama Junko di rumah Minato. Hal ini yang membuat laporan mereka pun nantinya dirasa janggal, karena dicurigai 2 polisi ini disogok oleh keluarga Minato agar tidak mengungkap kasus ini. Dan ada lagi yang menganggap kalau 2 polisi ini tidak benar-benar mengecek rumah keluarga Minato serta membuat laporan palsu. Dan hal inilah yang sungguh sangat disayangkan lur, karena kalau saja mereka benar-benar menemukan Junko, kemungkinan si Junko ini masih bisa diselamatkan.
Walaupun Junko saat itu sudah disiksa selama 16 hari. Tapi kan saat itu Junko ini masih hidup. Junko sendiri sebenarnya sempat menelpon polisi. Tapi sebelum panggilannya ini diangkat, Miyano memergokinya dan segera mematikan panggilan tersebut. Dan seperti yang sudah kita duga bersama, Miyano pun marah bukan main, lalu diambillah bensin dan disiramkanlah ke kaki Junko, kemudian dia bakar. Dan gak cuman itu aja lur, Miyano ini mengambil sebuah botol lalu memasukkannya ke anus Junko sampai-sampai Junko ini mengalami pendarahan hebat dan kejang-kejang. Lalu yang biadabnya lagi, dalam keadaan kacau seperti itu, masih saja sempat-sempatnya Junko ini diperkosanya lagi. Emang bener-bener dajal ini orang, bisa setega itu loh. Saking pasarannya Junko yang sudah diperlakukan seperti binatang ini, sambil menangis dan menahan sakit, Junko pun sempat untuk meminta dibunuh saja. Bunuh saja aku nggak bisa bayangin loh betapa hancur mentalnya Junko saat itu. Tapi tentunya permintaan Junko ini nggak didengarkan oleh mereka. Justru mereka ini tambah ingin menyiksanya lagi, dimana Junko saat itu malah disuruh tidur di balkon padahal lagi musim dingin, dalam keadaan tanpa busana ataupun selimut. Lalu setelah beberapa jam, Junko pun diseret untuk dimasukkan ke dalam kulkas. Edan emang, karena begitu beratnya siksaan yang sudah dirasakan Junko, sampai-sampai usus dan kandung kemih Junko ini sudah tidak bisa berfungsi dengan normal, yang membuat air seni dan kotorannya ini keluar sendiri gitu aja tanpa sadar. Dan Junko saat itu sudah tidak bisa menerima makanan atau minuman. Kalau dipaksakan, pasti selalu muntah dengan sendirinya. Tubuh dan badannya pun penuh dengan luka lebam yang membuat dia susah dikenali lagi. Untuk menggerakkan badannya sendiri pun dia sudah tidak mampu. Dan yang pasti, karena banyaknya luka yang dibiarkan saja, tentunya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Oleh karena ini, para bajingan itu pun sudah tidak mempunyai hasrat untuk memperkosa Junko lagi. Hingga akhirnya salah satu dari mereka kembali menculik gadis lagi yang sedang berjalan sendirian di jalan. Dan sama, gadis ini pun disiksa dan diperkosanya beramai-ramai, tapi tidak dibunuh. Setelah puas, gadis ini pun hanya dibuang di pinggir jalan gitu aja. Suatu saat, pada 4 Januari 1989, Miyano ini sedang kesal karena kalah main mahjong. Dan Junko pun menjadi sasaran untuk melampiaskan rasa kesalnya. Dimana saat itu perut Junko dihantam dengan menggunakan barbel. Udah gitu ditindih beramai-ramai, kemudian diberdirikan lagi, lalu dipukuli. Saat itu malah mereka sempat menggunakan sarung tangan dulu, karena tubuh Junko ini sudah penuh dengan luka basah dan bernanah. Secara lukanya dibiarkan gitu aja. Jadi untuk menghindari terkena cairan-cairan kotor tersebut, mereka menggunakan sarung tangan. Bahkan setelah puas mereka pukuli, diambillah bensin, lalu mereka siramkan ke sebagian tubuh Junko, dari tangan, perut, sampai kaki, tapi sebagian saja. Lalu dibakarnya lah Junko lagi. Saat itu Junko ini sempat mengibas-ibaskan api di tubuhnya supaya padam. Tapi karena tubuhnya sudah terlalu lemah, dan memang sakit yang luar biasa yang membuat Junko ini mencapai batasnya. Dan karena serangan ini berjalan cukup lama, yaitu selama 2 jam, disinilah tubuh Junko akhirnya sudah tidak dapat menahannya lagi. Junko pun mengembuskan nafas terakhirnya. Untuk menghilangkan barang bukti, tubuh Junko ini berusaha mereka lenyapkan. Dimasukkanlah jasad Junko ini ke dalam tas travel, lalu mereka masukkan ke dalam drum. Kemudian mereka mengisinya dengan semen. Dicorlah jasad Junko ini. Lalu di saat jam 8 malam, mereka membawa drum tersebut ke tanah kosong dekat area konstruksi di daerah Wakasu di Koto, Tokyo. Dibuanglah jasad Junko di sana. Pada tanggal 23 Januari 1989, Miyano dan Ogura ditangkap atas dugaan penculikan dan pemerkosaan seorang gadis. Tapi bukan Junko ya, melainkan gadis yang sempat mereka culik, lalu mereka perkosa dan dibuang di jalanan gitu aja. Saat si Junko sudah dalam kondisi parah yang mereka sudah enggan memperkosanya. Masih ingat kan kalian? Nah, gadis ini itu buka mulut setelah kondisi mentalnya mulai pulih, sehingga dapat terungkap tersangkanya. Cuman lucunya di sini, mereka itu bebas dari tuduhan tersebut dikarenakan kurangnya bukti. Walaupun ada seorang polisi yang saat itu berprasangka kalau sepertinya Miyano ini dalang dari penculikan Junko. Tapi lagi-lagi karena kurangnya bukti, mereka ya dilepaskan gitu aja. Sampai akhirnya pada 30 Maret 1989, jasad Junko Furuta ditemukan oleh seorang pekerja konstruksi setelah curiga dengan drum yang ada rambut manusianya. Jadi mungkin karena pengecoran yang dilakukan Miyano CS ini tidak sempurna, karena mungkin buru-buru atau panik, yang membuat rambut Junko ini terlihat dari luar tidak tertutup semen. Dan setelah dibuka, ternyata itu adalah jasad Junko Furuta. Dan yang mirisnya lagi nih ya,
Saat ditemukan Junko ini, ternyata dalam keadaan hamil dan masih ada botol yang tersangkut di anaknya. Ya Allah. Singkat cerita, polisi pun segera menyelidiki TKP ditemukannya jasad Junko ini. Dan setelah didalami, ditemukanlah satu sidik jari dari salah satu pelaku, yaitu si Jo Ogura. Terungkap kan? Akhirnya Jo Ogura pun ditangkap, dan dari pengakuan Jo inilah pelaku-pelaku yang lain menyusul ditangkap. Tapi karena usia mereka berempat di bawah 17 tahun, identitas mereka pun awalnya dirahasiakan. Hingga ada salah satu media yang dapat mengungkap identitas mereka dengan alasan kejahatan yang mereka lakukan adalah bukan kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa. Jadi media ini beranggapan walaupun pelaku-pelakunya ini masih berusia 17 tahun, tapi publik harus tahu siapa saja identitas bedebah-bedebah ini. Pada Juli 1990, pengadilan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada Miyano yang merupakan otak dari kejahatan tersebut. Miyano pun sempat mengajukan banding, tapi ditolak. Hukumannya malah ditambah 3 tahun lagi, menjadi 20 tahun. Mampus kau. Lalu Minato yang rumahnya menjadi tempat untuk menyiksa Junko hanya dihukum 4 tahun. Tapi bodohnya dia tetap mengajukan banding hingga bandingnya ini ditolak dan hukumannya malah ditambah 9 tahun lagi menjadi 13 tahun. Jadi sudah salah mengajukan banding kan. Mampus kan ditambah 9 tahun lagi. Sedangkan Watanabe dijatuhi hukuman 7 tahun dan Jo Ogura dijatuhi hukuman selama 8 tahun. Banyak orang yang beranggapan hukuman yang dijatuhkan kepada keempat berandalan ini sangat tidak adil dan kontroversial. Masyarakat berharap mereka ini harusnya dijatuhi hukuman mati karena kejahatan yang mereka lakukan tergolong sebagai kejahatan luar biasa. Banyak yang menduga kalau saat itu mereka menyogok pihak kepolisian sehingga vonis yang mereka terima tidak maksimal. Dan yang kurang ajarnya lagi, saat sidang putusan vonis hukuman, mereka berempat ini sama sekali tidak ada yang meminta maaf. Mereka berdalih kalau mereka tidak bermaksud membunuh Junko. Junko ini tewas setelah dihajar. Dan mereka bilang kalau mereka ini nggak sengaja. Ini kan tolol dan ngeselin kan? Tapi yang jelas, tragedi mengerikan ini pun tidak dapat dilupakan oleh masyarakat Jepang. Kasusnya pun mendapatkan perhatian di seluruh dunia hingga sampai saat ini. Banyak buku, film, maupun drama-drama yang kisahnya mengadopsi dari tragedi ini, yang menggambarkan betapa ngeri dan menderitanya Junko saat itu. Oke lur, begitulah kisah Junko Furuta, gadis lugu yang bernasib malang. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang kembali serta kisahnya bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ketemu lagi di video lainnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.